Let's have a ball. Hai, perkenalkan saya Junita Kurnia, mahasiswa program S1 Keperawatan di Universitas Eka Harap. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan komunikasi terapeutik pada pasien dengan masalah kecemasan. Berikut merupakan kasus yang akan saya bahas. Desi, umur 19 tahun, sedang mengikuti program baru di Universitas Eka Harap. Salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah surat keterangan sehat. Hari ini, Desi datang ke rumah sakit untuk mengambil hasil pemeriksaan kesehatannya. Hasil pemeriksaan kesehatannya baru akan diambil pada pukul 2 siang nanti. Sedangkan sekarang masih pukul 11 siang. Selama menunggu, Desi duduk sendirian di taman rumah sakit. Ia tampak murung, gelisah, dan beberapa kali melihat jam di telepon genggamannya. Karena takut hasil kesehatan tidak memenuhi syarat sehingga dirinya tidak dapat melanjutkan program pendaftaran kuliah yang sudah lama ia inginkan. Selanjutnya, saya akan melakukan komunikasi terapeutik sesuai tahapan hubungan perawat dan pasien yang meliputi fase pra-interaksi, sosial, kerja, dan terminasi. Mari kita simak proses interaksi dengan pasien. 2 hours later. Selamat siang. Saya boleh duduk di sini? Perkenalkan, saya Junita Kurnia, mahasiswa S3 Eka Harap yang sedang praktek di sini. Kalau boleh tahu namanya siapa ya? Nama saya Desi. Oh, Desi. Salam kenal ya. Ya, Desi lagi menunggu siapa? saya lagi menunggu hasil tes kesehatan Oh, begitu. Untuk keperluan apa kalau boleh tahu? untuk syarat daftar kuliah. Wah, mau kuliah ya? Kampus mana nih yang Desi pilih? Kampus Universitas Eka Harap, Kak. Wah, keren sekali. Semoga lancar ya. Iya, Kak. Tapi saya lihat dari tadi Desi kelihatan agak kepikiran. Boleh saya menemani Desi mengobrol? Boleh, Kak. Memang apa yang membuat Desi terlihat murung dari tadi saya lihat? Saya takut hasil pemeriksaan kesehatan gak bagus, Kak. Hasil pemeriksaan ini sangat penting ya buat Desi. Iya, Kak, sangat penting. Ini berhubungan dengan pendaftaran kuliah ya kayaknya. Iya, Sepertinya kuliah di Universitas Eka Harap memang menjadi salah satu tujuan yang Desi inginkan ya. iya, Kak. Dari SMA saya memang sudah ingin masuk ke sana. Wah, berarti sudah lama ya Desi mempersiapkan semuanya. Iya, makanya saya takut kalau ada masalah di hasil kesehatannya. Jadi yang membuat Desi khawatir adalah takut kesempatan yang sudah diinginkan nggak jadi ya. Iya, Kak. Pasti rasanya nggak nyaman ya memikirkan hal seperti itu terus. Iya, dari tadi saya deg-degan terus. Apa yang Desi rasakan saat cemas seperti itu? Jantung berdebar, tangan dingin, dan rasanya nggak tenang. Semalaman tadi tidurnya nyenyak atau tidak? Nggak terlalu, Kak. Karena masih memikirkan hasil pemeriksaannya. Iya, Kalau boleh tahu, apakah selama ini dokter pernah mengatakan ada masalah kesehatan yang serius? nggak pernah sih. Berarti sampai saat ini belum ada informasi yang menunjukkan bahwa Desi memiliki masalah kesehatan yang serius. Iya, Kadang kalau kita terlalu menginginkan sesuatu, kita akhirnya akan takut akan kehilangan. Akhirnya pikiran kita membayangkan berbagai kemungkinan yang belum tentu akan terjadi. iya juga ya, Kak. Kalau sekarang hasilnya sudah keluar atau belum? Belum. Berarti saat ini yang bisa Desi lakukan adalah menunggu hasil yang sebenarnya yang akan keluar, bukan hasil yang masih ada dalam pikiran Desi sendiri. Iya juga sih, Kak. Biasanya kalau lagi cemas, Desi melakukan apa supaya lebih tenang? Biasanya saya cerita sama teman. Dan setelah cerita, biasanya lega atau enggak perasaannya? Iya, Berarti hari ini Desi juga sudah melakukan hal yang baik, sudah mau bercerita dengan saya. iya, Kak. Setelah kita mengobrol cukup lama, bagaimana perasaan Desi? Lebih tenang dan lebih lega. Syukurlah.
Desi, tidak terasa ya, kita sudah berbincangnya cukup lama. Iya kak. Hari ini Desi sudah menceritakan semua yang membuat Desi cemas, yaitu menunggu hasil pemeriksaan kesehatan untuk pendaftaran kuliah. Iya kak. Dan dari cerita Desi tadi, saya melihat bahwa Desi sangat bersemangat untuk melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi. Iya. Desi, sudah tidak terasa kita berbincang cukup lama. Iya. Hari ini Desi menceritakan yang membuat Desi cemas, yaitu menunggu hasil pemeriksaan kesehatan untuk pendaftaran kuliah. Dan dari cerita yang Desi ceritakan tadi, saya melihat bahwa Desi sangat bersemangat ya untuk melakukan pendidikan ke perguruan tinggi. Iya kak, saya sangat bersemangat sekali. Saya senang karena sekarang Desi terlihat lebih tenang dibandingkan pertama kali bertemu tadi. Iya kak, rasanya lebih lega setelah bercerita. Terima kasih ya Desi sudah bersedia bercerita kepada saya. Iya, sama-sama. Saya doakan semoga hasil pemeriksaannya baik dan proses pendaftaran kuliahnya berjalan lancar. Amin, terima kasih banyak kak. Sama-sama Desi, semangat terus ya. Iya kak. Kalau begitu saya pamit ya. Selamat siang. Iya, selamat siang kak.